Meskipun begitu, untuk saat ini, Park menjadi orang yang akhirnya turut bangga melihat perkembangan Indonesia dan ia juga bangga karena Shin Tae-yong yang dengan sabar mampu mengatasi segala tekanan yang ada. Pelatih Shin mampu, dan ini telah dibuktikan di masa lalu. Dalam 2 tahun terakhir, Shin juga telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea di Asia Tenggara. Ucap Park Hang-seo. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, terkait dengan sepak bola Indonesia menuju ke kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya tinggal 4 perlawanan. Melawan Bahrain, melawan China, melawan Australia dan juga melawan Jepang. Inilah peluang yang julung kalinya yang didapati oleh Indonesia untuk melangkah jauh, kalau boleh melangkah ke Piala Dunia. Jadi dukungan daripada ASEAN itu sangat penting. Saya pasti mendukung guys timnas Indonesia ini untuk lolos ke Piala Dunia karena ini adalah negara tetangga saya sendiri dan saya satu jalur di Borneo ini dengan Kalimantan, sebahagian daripada Indonesia, Sabah, Sarawak, Kalimantan. Jadi dukungan penuh saya itu tidak boleh dinafikan, tidak berbelah bagi. Saya fokus untuk Indonesia melangkah ke Piala Dunia. Dan sekarang ini hanya menunggu beberapa pemain yang di bagian lini serang, Oli Romini, Jero Rediwal, ataupun kemungkinan besarnya Mauro Gestra, Miliano Jonadan, dan juga sekarang ini diwar-warkan juga seorang lagi pemain yaitu Weerman. Kalau tidak silap ya, ini baru saja saya melihat di beberapa channel di YouTube membicarakan tentang beliau untuk datang membela timnas Indonesia. Jadi hanya selangkah kaki lagi Indonesia ini ke Piala Dunia sebenarnya. Kalau menang lah 2 ini, kita doakan lawan Bahrain dan lawan China bermain di GBK ini, insya Allah Indonesia akan ke Piala Dunia nanti. Oke, sekarang ini memang Indonesia disoroti ya. Dan sekarang ini juga Indonesia di bawah U22 akan menuju Piala AFF. Hanya selangkah juga melawan Filipina. Kalau menang insya Allah Indonesia akan ke semifinal. Dan kalau sebaliknya maka Indonesia akan terhenti di situ. Tetapi Piala AFF bukan agenda bagi timnas Indonesia. Itu hanya sebahagian daripada pencarian bakat-bakat bibit muda yang ada di Indonesia ini. Sebab itu Piala AFF ini hanya untuk menimba pengalaman kepada pemain baru, pemain yang muda dan pemain yang bertalenta. Jadi ini sebenarnya untuk PSSI adalah tanggung jawabnya 5 ke 10 tahun akan datang. Indonesia ini punya penerus kepada timnas senior di pemain-pemain muda ini ataupun sebagai pelapis kepada pemain muda. Oke, saya ingin mereaksi hari ini ialah judulnya mereka berbeda dari kita dulu. Park Hang-seo tahu rencana STY standarnya udah jauh di atas tim-tim ASEAN. Oke, siapa yang tidak kenal dengan Park Hang-seo? Mantan pelatih timnas Vietnam yang telah membawa Vietnam ke satu arena sepak bola yang perkembangannya cukup baik di bawah kepelatihan beliau, sehingga Vietnam juga melaju ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia, beberapa kali juara di ASEAN dan Piala Asia juga lolos beberapa kali di bawah kepimpinan pelatih Park Hang-seo. Oke, apa di sebalik video ini? Ayo kita simak bareng guys. Perjalanan timnas Indonesia untuk mencapai titik seperti sekarang tentu saja nggak bisa dibilang gampang. Maka dari itu, wajar jika saat ini banyak yang merasa bangga karena Indonesia udah nggak bisa lagi dianggap sepele di Asia. Semua paham, rintangan terbesar Indonesia untuk masa ini adalah di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Tergabung di grup C bersama tim-tim langganan Piala Dunia. Tentu saja, pada awalnya, tak sedikit yang merasa ragu kalau timnas Indonesia bakal bisa bersaing. Akan tetapi, mungkin semua lupa kalau timnas Indonesia yang sekarang tentu saja udah berbeda. Dan bisa dibilang dalam 2 tahun terakhir, perkembangan skuad Garuda ini nyata adanya.
terutama setelah masuknya para pemain diaspora baru. Terbukti di round 3, Indonesia sekarang ini mampu bersaing dengan duduk di posisi 3 klasemen sementara. Nggak cukup itu, secara poin, Indonesia menjadi tim ASEAN pertama yang mampu meraih poin tertinggi di round 3, sehingga harusnya Indonesia memang layak disebut sebagai tim terbaik di kawasan ASEAN. Meskipun begitu, tetap saja masih banyak yang merasa kalau timnas Indonesia hanya akan bernasib sama, seperti Thailand dan Vietnam yang ujung-ujungnya gagal, seperti di 2 edisi sebelumnya. Seperti media Vietnam, BGTV misalnya, yang mana media tersebut menilai kalau peluang timnas Indonesia sangat-sangat kecil untuk bisa bersaing kendati saat ini duduk di posisi 3 klasemen sementara. Bahkan dengan Oke, ini kata media Vietnam, peluang Indonesia sangat-sangat kecil. Tapi bagi saya mengikut analisa yang selalu saya menganalisa ya, dari segi pemain dan juga kepimpinan Bapak Erick Thohir dan juga kepelatihan taktikal oleh Sinteyong, Indonesia peluangnya sebenarnya besar untuk ke Piala Dunia ini. Karena daripada 4 tim dalam grup ini, 2 tim yang otomatis lolos posisi pertama dan posisi kedua. Posisi ketiga dan keempat masih bisa bermain di ronde yang keempat. Dan sebenarnya masih juga berpeluang untuk ke Piala Dunia. Dan dengan adanya pemain-pemain baru nanti, yang kualitasnya lebih tinggi, cara permainannya yang sudah pengalaman di Eropa, kemudian dibentuk lagi dengan taktikal Sinteyong dengan menggunakan semua pemain keturunan ini. Sebenarnya peluang itu besar. Bisa saja Indonesia mengalahkan Bahrain dan China di GBK. Insya Allah itu kita doa sama-sama. Kemudian lawan Australia juga. Peluang besar untuk mencuri 1 poin di kandang Australia nanti. Jadi ini bergantung kepada siapa pemain yang seterusnya yang akan mengambil sumpah WNI. Sebenarnya kita tertunggu-tunggu pemain yang dibawa oleh Bapak Erick Thohir ini. Oleh Romini dan siapa lagi selepas itu? Jero Redwell masih jadi tanda tanya. Milano Jonadan masih jadi tanda tanya. Wehrman dan juga Mauro Gestra yang sudah ada nama juga berkasnya di Indonesia ini. Jadi itu yang kita nantikan. Oke guys, kita lanjut. Dengan PD-nya, mereka menyebut kelolosan timnas ke round 3 ketika itu hanya karena faktor keberuntungan. Sesuatu yang kemudian memancing reaksi dari banyak pihak, termasuk mantan pelatih mereka sendiri, yakni Park Hang-seo, yang menegaskan untuk berhenti meremehkan Indonesia. Karena faktanya Indonesia udah jauh lebih berkembang, dan itu berbanding terbalik dengan Vietnam yang generasinya seolah stuck di situ-situ aja. Sehingga itu yang menjadi salah satu pertimbangan dirinya untuk mundur. Dan salah satu bukti terkuat tentu saja ketika timnas utama Vietnam benar-benar kesulitan ketika melawan anak-anak muda U22 Indonesia di Piala AFF 2024. Yap, apa yang dilakukan oleh Vietnam sejatinya berbanding terbalik dengan Thailand, di mana media-media di sana banyak yang udah mengakui kalau kekuatan timnas Indonesia yang sekarang ini sangat berkembang pesat. Diisi para pemain muda potensial plus para pemain yang main di Eropa, membuat standar yang ada di timnas Indonesia saat ini jauh meningkat. Bahkan ketika situasi seperti sedang tidak berpihak pada Garuda, sekali lagi timnas Indonesia mampu membuktikan kalau mereka bisa bounce back di masa tersulit seperti yang terjadi di laga versus Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Mantap. Kita nantikan guys. Mudah-mudahan Indonesia akan mencipta sejarah baru untuk ASEAN ini. Lolos ke Piala Dunia guys. Piala Dunia itu. Tahun depan ada rezeki ke Indonesia lagi. Bersama teman-teman yang lainnya. Nantikan kalian. Masih teringat jelas? Sesaat setelah hasil drawing round 3 keluar, Grup C. seketika itu juga banyak yang langsung merasa pesimis terkait nasib timnas Indonesia. Bahkan tak sedikit yang menyebut kalau nasib timnas Indonesia bakalan seperti Thailand dan Vietnam di 2 edisi sebelumnya yang babak belur. Namun setelah melalui pertandingan demi pertandingan, nyatanya semua prediksi itu salah. Di mana Indonesia secara mantap mampu meladeni tim-tim kuat seperti Australia dan Arab Saudi. Meskipun sempat terseok-seok, namun kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di GBK pada akhirnya membuat posisi Indonesia kini mantap berada di posisi 3, serta masih berpeluang besar merebut posisi 2 andai mampu meraih hasil maksimal di 4 laga sisa. Bisa jadi Indonesia, kita doakan guys, Indonesia akan melangkah jauh lagi. Walaupun ekspektasi kita tidaklah terlalu tinggi ya, tetapi
semangat juang dan keyakinan diri itu perlu ada juga setiap apa yang dilakukan di Ya, untuk Indonesia nih. sekarang ini suka tak suka faktanya kalau Indonesia sedang menapaki level yang lebih tinggi. Kendati sampai detik ini, trofi impian dari Handuk Mania and Friends, yakni AFF, masih belum digenggam. Namun lebih dari itu, Indonesia mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan bersama Coach Shin serta dukungan luar biasa dari PSSI. Dan itu sejatinya udah mulai sangat kelihatan progresnya ketika Indonesia tampil di Piala Asia. Yap, di ajang tertinggi negara-negara Asia tersebut, Indonesia berstatus sebagai tim termuda dan diremehkan. Nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau serta fighting spirit tinggi, sampai akhirnya gak ada yang nyangka kalau Indonesia mampu mencatatkan sejarah lolos pertama kalinya ke babak 16 besar. Pun begitu saat tampil di Piala Asia U23, status debutan dan tim termuda, serta sempat dikerjai tuan rumah Qatar di match pertama. Nyatanya nggak bikin mental pemain JPR, malah yang ada, semuanya bisa bangkit dan mencapai babak semifinal. Kemudian ingat saat di round 2, gimana timnas termasuk Coach Shin dihajar kanan kiri sama netizen gara-gara kalah 1-5 dari Irak dan cuma imbang 1-1 melawan Filipina di 2 match pertama. Namun selanjutnya tim Garuda mampu bangkit dan lolos ke round 3, yang mana hasilnya seperti yang Mimin sampaikan sebelumnya. Mantap. Akhirnya, walaupun kalah di awal kan, peringkat awal itu, tetapi dengan semangat juang yang tinggi guys, saya yakin Indonesia bisa pergi jauh ya dalam kualifikasi ini juga. Yang penting semua pemainnya punya kebugaran, menjaga stamina dan juga Ya, meskipun apa kekuatan yang itu. dicapai oleh timnas Indonesia sejauh ini di round 3, namun tetap saja Mimin masih menyebut peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia gak lebih dari 40%. Dan untuk round 4, peluangnya adalah 50%. Tentu saja, semua itu tergantung dari kedalaman squad yang kalau bertambah, berarti persentasenya juga nambah. Betul. Sedangkan kita semua paham, jika sejauh ini baru ada nama Ole Romeni, amunisi baru yang 99% udah fix akan jadi senjata baru Shin Tae-yong. Meskipun begitu, kita harus ingat kalau sebenarnya di atas kertas, komposisi tim ini beneran sangat bisa buat bersaing, terutama di barisan belakang. Masuknya Kevin Dix dan Michelle Kers jelas memiliki nilai tambah yang mantap. Tapi kembali lagi, kita tetap harus realistis dan nggak boleh over kepedean. Karena emang target awalnya adalah posisi 3 atau 4. Sementara itu, ada media Vietnam, BGTV, yang secara mantap tetap menyebut jika peluang Indonesia di round 3 ini sangat-sangatlah tipis. Bahkan dengan PD-nya, media tersebut mengatakan jika Vietnam enggak anjlok di bawah Philippe Troussier, maka Vietnamlah yang akan maju ke round 3 bukan Indonesia. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia. Namun rasanya tetap akan sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya. Jika melihat lagi dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya, Vietnam, mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Philippe Troussier. Peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih seluruh 6 poin dalam 2 pertemuan dengan Vietnam. Jadi kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan hampir setahun, kemungkinan besar kita yang akan masuk ke putaran ketiga dan bukan Indonesia. Peluang ikut Piala Dunia 2026 bersama Indonesia hanya sebatas teori. Bunyi BGTV. Agak lain emang ini nguyan-nguyan mania. Di sisi lain menanggapi hal tersebut, mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo menegaskan kalau tak sepantasnya media-media di Vietnam terus menjelek-jelekan dan menganggap remeh timnas Indonesia. Menurutnya, tim asuhan Shin Tae-yong telah berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selain dengan adanya pemain diaspora, Indonesia dinilai juga cukup bagus dalam mengembangkan pemain muda. Ya, pada intinya, Park Hang-seo meminta orang-orang Vietnam berhenti jumawa. Karena faktanya, Indonesia udah jauh lebih berkembang, dan itu berbanding terbalik dengan Vietnam yang generasinya seolah stuck di situ-situ aja, sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan dirinya untuk mundur. Dan salah satu bukti terkuat tentu saja ketika timnas utama Vietnam benar-benar kesulitan ketika melawan anak-anak muda U22 Indonesia di Piala AFF 2026. Atas dasar itulah, pelan-pelan Park mulai memahami maksud dan rencana berjangka yang dilakukan oleh Coach Shin. Meskipun sejauh ini, masih ada banyak pihak yang berusaha menyudutkannya. Meskipun begitu, untuk saat ini, Park menjadi orang yang akhirnya turut bangga melihat perkembangan Indonesia dan ia juga bangga karena Shin Tae-yong yang dengan sabar mampu mengatasi segala tekanan yang ada. Pelatih Shin mampu, dan ini telah dibuktikan di masa lalu. Dalam 2 tahun terakhir, Shin juga telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea di Asia Tenggara. Ucap Park Hang-seo dilansir dari Z News. Wah, mantap Pak Hang-seo nih, memuji Shin Tae-yong juga dia nih. Bagus dia diambil jadi pelatih mana-mana kan di kelompok umur kan.
Ya berkaca dari sudut pandang Park yang digabung dengan realita yang ada, harusnya media Vietnam ngaca gimana timnas mereka. 3 kali kalah secara beruntun dari Indonesia jelas bukan sebuah keberuntungan semata. Dan hanya karena berhasil menang melawan tim U22 di Piala AFF, itu pun cuma 1-0. Tak kok songongnya minta ampun. Nah beda dengan Vietnam yang kayaknya masih mencoba denial, Madam Pang selaku orang terpandang di sepak bola Thailand yang udah berulang kali bertemu Erick Thohir, mengaku sedikit banyak tahu arah rencana PSSI dalam misi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan sepak bola di Asia. Maka dari itu, ia pun siap belajar dan bekerja sama karena sejatinya ini semua akan berguna bagi sepak bola ASEAN di masa depan. Lebih lanjut ada nih media Thailand bernama Thailand Sports Stream yang dengan tegas mencatat bahwa rival utama mereka saat ini adalah Indonesia, bukan lagi Vietnam. Dimana artinya sama seperti apa yang diutarakan oleh Madam Pang. Kalau publik Thailand yang sedikit banyak udah mengakui kemajuan Indonesia dan secara tak langsung memberi peringatan kepada Vietnam agar nggak usah banyak itu lagi. Bahkan dengan progres nyata yang ada di timnas Indonesia dengan para pemain abroad, menjadikan skuad Garuda sebagai target alias patokan yang mesti dicapai tim Thailand dalam beberapa waktu ke depan. Karena jujur saja, dengan segala hal yang terjadi, Indonesia kini benar-benar jadi tim Asia Tenggara yang paling sering mendapatkan sorotan dari media internasional. Terlebih apabila nantinya para pemain baru datang lagi. Sudah pasti, membuat peluang Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia dirasa bukan hal yang mustahil lagi untuk dibicarakan. Terlepas dari apapun, perlu diingat dengan seksama kalau proses ini jelas masih sangat amat panjang dan tentu saja rintangan ke depan pasti akan jauh lebih berat karena tim-tim lain pun juga pastinya akan berbenah. Hal yang wajar karena jika ingin benar-benar dikatakan naik level, ya apapun caranya kita harus bisa melewati rintangan terbesar yang ada di depan mata. Nah dari sekian hal yang mengganjal, mungkin sedikit kami kasih saran, kritik ataupun masukan kepada semua pihak di PSSI untuk konsisten. Maksudnya gini, gak tau kenapa belakangan ini Mimin cukup terusik dengan narasi STY out Tasya Keok dari Vietnam di AFF. Dan lucunya, ada juga media-media yang terkesan menjadikan situasi ini seolah-olah Pak Erick bertentangan sama Coach Shin. Yang harus diingat, apa yang udah dicapai oleh Coach Shin selama ini serta beragam sejarah yang diciptakan bersama timnas Indonesia mendadak dilupakan begitu aja karena gagal di AFF. Coba deh bayangin. Capek-capek dari Januari sampai November, Coach Shin antarkan Garuda terbang tinggi di level Asia. Ujung-ujungnya didesak dipecat karena gagal di turnamen yang bahkan nggak masuk kalender FIFA. Lalu perihal target di AFF, katanya dari awal PSSI udah sepakat kalau Piala AFF dijadikan ajang trial bagi pemain muda, yang mana salah satu tujuannya adalah memberikan pengalaman buat mereka di level internasional, serta membentuk kerangka tim buat SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23. Tapi kok mendadak bisa berubah gini? Ada apa? Itu sih yang Mimin pertanyakan. Bukannya apa-apa, namun gak enak aja. Seolah-olah situasinya Coach Shin sedang diadu domba sama Pak Erick. Apalagi belakangan juga Pak Arya sering banget buat statement yang agak gimana gitu. Nah soal AFF, kalau tujuan awalnya tadi, ya udah siap nggak siap, suka nggak suka, ya pokoknya harus siap dengan apapun hasilnya. Jangan malahan shock begitu. Kan kalau gini, publik jadi makin terpecah dua arah, sehingga takutnya itu malah akan jadi bumerang buat timnas Indonesia secara umum. Kan gitu. Oke, kita Garuda. Oke guys, apa yang diperkatakan oleh Mimin ini tadi memang ada benarnya. Sinteyong daripada awal 4 tahun yang lalu telah membawa Indonesia ini ke satu tahap level yang sangat tinggi dan dipandang, disoroti oleh dunia sebenarnya. Dengan kebangkitan timnas Indonesia di kelompok umur, kemudian di timnas senior, dan di berbagai peringkat lah terkait dengan sepak bola ini. Dan kalaupun Indonesia tidak masuk ke semifinal di Piala AFF ini ataupun tidak masuk ke final, sebenarnya ini bukan agenda FIFA. Tidak perlu kita menghukum Sinteyong sebegitu untuk menyatakan STY out. Kalau saya tidak setuju lah guys ya. Tetapi mungkin kalian ada yang berbeda pandangan. Itu terpulang dengan pandangan masing-masing. Yang pentingnya kita mengkritik itu, tetapi kita memberi juga saran yang baik. Kita membina juga, dan kita harus memberi kredit juga ataupun apresiasi kepada Sinteyong ini karena jauh sangat dia membawa Indonesia ini dengan perkembangan sepak bola terkini sehingga ranking naik jauh, kelompok umur dia potong generasi, membawa pemain-pemain yang bertalenta, pemain bibit muda. Semua itu hasil didikan Sinteyong sebenarnya, sehingga dia membawa pemain-pemain muda ini abroad ke luar negeri juga atas rekomendasi Sinteyong. Dan sekarang ini dengan adanya juga Bapak Erick Thohir, lagilah akan membantu kepada Sinteyong ini.
lagilah membangkitkan semangat dan motivasi sepak bola Indonesia ini untuk berkembang jauh. Jadi Sinteyong dan Bapak Erick Thohir ini sebenarnya mereka ini seiringan, punya cita-cita yang sama, punya visi yang sama, misi yang sama untuk membangun sepak bola Indonesia ini terkenal di dunia. Bukan saja di ASEAN ya, sebenarnya di dunia. Dan target untuk ke Piala Dunia ini pun, kalaupun tidak tercapai di tahun 2026 untuk ke Piala Dunia lolos itu, sebenarnya bonus untuk Indonesia sampai ke peringkat yang sekarang ini pun sudah agak bagus. Dan membawa pemain-pemain keturunan lain, sebenarnya itu untuk tempo ke depan di 2030, target Piala Dunia yang seterusnya. Dan daripada semua kelompok umur, sehinggalah 17, 20, U23 dan juga timnas senior yang lolos ke Piala Asia, mungkin target untuk ke semifinal Piala Asia ataupun final Piala Asia, siapa tahu kan Indonesia ini satu-satunya negara nanti di ASEAN yang akan muncul di semifinal ataupun final Piala Asia pula. Jadi ini satu perkembangan yang perlu kita dukung, beri semangat, dan juga apapun yang dilakukan itu selagi dia membawa kebaikan pada sepak bola di ASEAN, terutamanya Indonesia sebagai penerus pertama di ASEAN ini untuk ASEAN ini dikenali dan berkembang sepak bolanya. Sebenarnya Indonesia memulakan aspirasi ini kepada negara-negara lain yang begitu disoroti guys. Dulu Thailand dan Vietnam juga wakil ASEAN ke ronde ketiga ke Piala Asia, tetapi tidak berapa disoroti. Tetapi Indonesia ini lain sedikit, keunikan dia. FIFA menyorotinya, media-media luar, klub-klub luar zoom kepada pemain-pemain timnas Indonesia untuk mereka juga coba untuk ambil pemain itu bermain di klub. Jadi ini satu perkembangan yang baiklah dalam sepak bola ya. Oke, mungkin sampai di situ saja guys yang saya boleh komen terkait dengan video ini. Mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri. Jangan lupa untuk komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa kepada yang baru mampir untuk subscribe, like, share, dan komen jika kalian suka dengan saya punya reaksi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.